Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya yaitu Sandiaga Prasetyo dengan MPM 2470113011. Di sini saya akan membahas tentang TI atau teknologi informasi. Baik, yang pertama saya akan definisikan yaitu tentang teknologi informasi. Yang pertama yaitu definisi kombinasi komputer atau komunikasi dan sistem informasi untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan menyajikan informasi meliputi hardware, software, jaringan, data, dan pengguna. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang ruang lingkup TI. Yang pertama yaitu teknologi komputer yang meliputi dari hardware, software, dan data. Selanjutnya yaitu teknologi jaringan dan komunikasi meliputi yaitu LAN, WAN, dan internet. Selanjutnya yaitu sistem informasi meliputi dengan ERP, CRM, BI, e-gov, dan e-learning. Teknologi media dan konten yaitu multimedia, grafik, digital. Selanjutnya yaitu keamanan informasi meliputi enkripsi, firewall, dan backup. Oke, lanjut yaitu komponen sistem TI. Yang pertama yaitu hardware, komputer, server, dan perangkat jaringan. Selanjutnya di situ ada yang nomor 2 yaitu software, sistem operasi, aplikasi, dan database. Ketiga yaitu data dan informasi, basis data, file, dan konten. Selanjutnya jaringan, internet, LAN, WAN, dan cloud. Selanjutnya yang terakhir yaitu people, pengguna, admin, developer, dan manager. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang hardware dan software yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama di sini adalah hardware yaitu perangkat keras meliputi dari CPU, laptop, smartphone, tab, dan server dan strong. Selanjutnya yaitu router, switch, modem, dan access point. Selanjutnya dari perangkat lunak ataupun disebut software yaitu dari sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, Android, aplikasi yaitu browser, editor, software bisnis. Selanjutnya yaitu database yaitu MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Selanjutnya yaitu data dan informasi yaitu data atau fakta yang belum diproses. Dengan informasi data yang sudah bermakna, basis data yaitu penyimpanan terstruktur atau bisa dibilang mudah diakses. Oke, lanjut jaringan dan komunikasi. Yang pertama yaitu adalah LAN yaitu jaringan dalam satu lingkungan. Berikutnya adalah WAN yaitu jaringan antar kota atau negara. Yang ketiga yaitu internet atau jaringan global. Yang terakhir itu adalah cloud, layanan komputasi dan via internet. Oke, next saya di sini akan lanjut yaitu bahas penggunaan TI di bagian bisnis dan TI di pemerintahan. Yang pertama yaitu TI di bisnis meliputi dari ERP yaitu ERP, keuangan, SDM, dan produksi. Selanjutnya CRM yaitu manajemen pelanggan. Selanjutnya BI yaitu analisis data untuk keputusan. Yang terakhir yaitu efisiensi, akurasi, kecepatan berproses. Lanjut yaitu di TI bagian pemerintahan. Yang pertama adalah e-governance, attack bidding. Yang kedua itu layanan publik berbasis web. Yang ketiga transparansi, akses, efisiensi. Oke, next lanjut yaitu di keamanan informasi dan tren teknologi informasi. Yang pertama adalah keamanan informasi, perlindungan data pribadi atau rahasia. Yang kedua mencegah akses dan modifikasi tidak sah. Selanjutnya enkripsi, autentikasi, firewall, dan antivirus. Selanjutnya yaitu backup dan recovery data. Selanjutnya di sini adalah tren teknologi informasi yaitu yang pertama bidang AI dan machine learning. Yang kedua big data dan analytics. Yang ketiga adalah cloud dan hybrid cloud. Yang pertama IoT. Yang kedua yaitu Black
blockchain, dan yang ketiga yaitu 5G dan konektivitas yang tinggi, dan terakhir adalah cyber security modern. Baik, di sini saya akan jelaskan yaitu lanjutan dari tadi, yaitu dampak positif dan negatif dari TI tersendiri. Yang pertama adalah dampak positif dari TI, yaitu efisiensi kerja meningkat. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi cepat, akses informasi luas, ekonomi digital berkembang, dan inovasi layanan publik dan pendidikan pastinya. Yang kedua, dampak negatif dari TI tersendiri, yaitu penyalahgunaan data dan privasi, cyber attack atau malware. Yang ketiga adalah ketergantungan berlebihan, dan keempat, kesenjangan digital, dan terakhir butuh pelatihan dan adaptasi. Next, lanjut di etika penggunaan TI. Yang pertama, menggunakan data dan sistem yang bertanggung jawab. Yang kedua, tidak akses tanpa izin. Yang ketiga, menjaga privasi pengguna. Yang keempat, hindari konten merugikan. Dan yang terakhir, yaitu ikuti peraturan dan standar lapangan. Oke, baik, di sini kita ketemu di kesimpulan ataupun yang terakhir, yaitu jadi TI menjadi tulang punggung operasi modern. Yang kedua, komponen hardware, software, dan jaringan people. Yang ketiga adalah tren AI, big data, cloud, IoT, blockchain, dan keamanan. Dan yang terakhir adalah butuh etika ataupun kesadaran keamanan dan privasi. Oke, next. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang teknologi informasi dari saya. Kurang lebihnya saya maaf, dan Allah yang mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.